Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik jamaah sekalian, marilah kita lanjutkan terjemah dan tadabbur kita di surat Al-Qiyamah, mulai dari ayat yang ke-20. Dan kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita awali dari mengartikan setiap kata yang ada dalam ayat-ayat. Kita mulai dari 20, silakan. Kalla, sekali-kali tidak. Bal, bahkan. Tuhibbuna, kalian mencintai. Ajilah, kehidupan dunia. Wa, dan. Tadharuna, kalian mengabaikan. Akhirah, akhirat. Wujuhun, wajah-wajah. Yaumaidin, pada hari itu. Nadhirah, berseri-seri. Ila, kepada. Rabbiha, Tuhannya. Nazirah, melihat. Wa, dan. Wujuh, wajah-wajah. Yaumaidin, pada hari itu. Basirah, muram. Tadunnu, kamu mengira. Ayyuf'ala, diperlakukan. Biha, kepadanya. Faqirah, malapetaka. Kalla, sekali-kali tidak. Ida, apabila. Balagat, telah sampai. At-taraqi, kerongkongan. Wa, dan. Qila, telah dikatakan. Man, siapa yang, atau orang yang. Raqin, dari kata ruqyah. Raqin, orang yang menyembuhkan. Wa, dan. Dhanna, dia mengira atau meyakini. Annahu, bahwasanya. Al-firaq, perpisahan. Wa, dan. Iltafat, iltafat itu artinya adalah bertautan. Bertautan. As-saq, betis. Bi, dengan. As-saq, betis. Ila, kepada. Rabbika, Tuhanmu. Yaumaidin, pada hari itu. Al-masaq, kamu dihalau. Ya. Atau dari kata saqa yasuku, artinya setir, disetir. Ya. Atau diarahkan. Ya. Fa, maka. La, tidak. Saddaqa, dia membenarkan. Wa, dan. La, tidak. Shalla, salat. Walakin, akan tetapi. Kadzdzaba, mendustakan. Wa, dan. Tawalla, berpaling. Summa, kemudian. Zahaba, dia pergi. Ila, kepada. Ahlihi, keluarganya.
Yatamatta, dia sombong. Aula, celaka. Laka, bagimu. Fa, maka. Aula, celaka. Summa, kemudian. Aula, celaka. Laka, bagimu. Fa aula, maka celakalah. Sekarang kita akan baca arti dari setiap ayat mulai dari ayat yang ke-20. Saya bacakan, silakan diikuti. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak, bahkan kalian mencintai kehidupan dunia. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, dan kalian mengabaikan kehidupan akhirat. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ, kepada Tuhannya melihat. Wa wujuhun yawmaidin basirah, dan wajah-wajah pada hari itu muram. Tadunnu an yuf'ala biha faqirah, kamu yakin untuk diperlakukan kepadanya malapetaka. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, apabila telah sampai ke kerongkongan. Wa qila man raqa, dan dikatakan siapa yang bisa menyembuhkan. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia mengira bahwasanya itulah perpisahan. Waltaffatis saqu bis-saq, dan telah bertaut betis kiri dengan betis kanan. Ila rabbika yawma idinil masaq, kepada Tuhanmu pada hari itu dihalau. Fala saddaqa wa la shalla, maka dia tidak membenarkan dan tidak pula mengerjakan salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, akan tetapi dia telah mendustakan dan telah berpaling. Tsumma dhahaba ila ahlihi, kemudian dia pergi kepada keluarganya. Yatamatta, dengan berlaku sombong. Aula laka fa aula, celaka bagimu maka celakalah. Thumma aula laka fa aula, kemudian celaka bagimu maka celakalah. Selanjutnya kita artikan ayat 36 hingga akhir. Apakah. Yahsabu, mengira. Al-insan, manusia. An yutraka, dibiarkan. Sudah begitu saja. Apakah. Lam, tidak. Bisa diartikan juga
bukankah atau tidakkah yaku dia menjadikan nutfatan setetes air mani min dari maniyin air mani yumna yang ditumpahkan. Summa kemudian kana alaqah dia menjadikan segumpal darah. Fa maka khalaqa dia menciptakan. Fa maka sawwa dia menyempurnakan. Fa maka ja'ala dia menjadikan minhu darinya az-zawjain pasangan, ya, az-zakar laki-laki, wa dan unsa perempuan. Apakah laisa bukan zalika itu biqadirin berkuasa ala atas atau untuk an yuhyiya di atau menghidupkan al-mauta orang-orang yang mati. Ya, sekarang kita akan membaca keseluruhan arti dari setiap ayatnya. Saya bacakan dan diikuti. Ayahsabul insanu apakah manusia mengira ayyutraka sudah untuk dibiarkan begitu saja. Alam yakunu ta'fatan bukankah dia menjadikan dari setetes air mani mimani yumna dari mani yang ditumpahkan. Summa kana alaqatan kemudian dia menjadikan sebagai segumpal darah. Fa khalaqa fasawwa lalu dia telah menciptakan, lalu dia telah menyempurnakan. Faja'ala minhu az-zawjaini lalu dia menjadikan darinya sepasang az-zakar wal unsa laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika bukankah yang demikian itu biqadirin ala Allah berkuasa untuk ayyuhyiyal mauta Allah berkuasa atas untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Berikutnya kita akan mengambil pelajaran ibrah dari surat Al-Qiyamah yang sudah kita baca. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita tentang kondisi orang-orang yang ada di hari kiamat. Bahwa orang-orang yang mereka di hari kiamat beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya wajah yang berseri-seri. Dan juga Allah akan menambahkan bonus bagi orang-orang yang beriman di surga adalah ila rabbiha nadhirah. Allah berikan bonus berupa bisa melihat wajah Allah secara langsung tanpa ada penghalang. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa innakum latarawna rabbakum, sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian di tempat-tempat kalian tanpa harus berdesakan, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Nah,
Maka disinilah Allah memberikan satu bonus kepada orang beriman di surga, yaitu adalah langsung bisa melihat wajah Allah. Maka disebut dalam ayat yang lain, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ihsan, al-husna baginya surga, wa ziyadah dan baginya bonus tambahan. Dan bonus tambahannya itu adalah ila rabbiha nadhirah. Mereka akan melihat wajah Allah secara langsung. Maka menjadi bukti dan dalil bahwa Allah bisa dilihat nanti ketika di hari kiamat di surga. Namun di kehidupan dunia maka tentu Allah tidak akan pernah bisa dilihat dan tidak akan pernah bisa manusia melihatnya. Sampai-sampai ketika Nabi Musa ingin melihat zatnya Allah dengan mengatakan, andur ilaik, ya Allah aku ingin melihat wajahmu. Maka Allah berkata, undur ilal jabal, lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ketika gunung itu masih tetap kokoh di tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Maka ternyata Nabi Musa pun tidak mampu dan tidak bisa melihat zatnya Allah secara langsung. Namun Nabi Musa mendapatkan kado spesial bisa berdialog langsung dengan Allah, sehingga beliau disebut dengan kalimullah, orang yang bisa bicara dengan Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, sebaliknya orang-orang yang mereka melalaikan akhirat, mereka yang mengutamakan kehidupan dunia, maka wajah-wajah mereka basirah, muram dan hitam. Dan mereka nanti juga akan diperlakukan dan diberikan malapetaka yang dahsyat. Maka inilah kondisi orang-orang yang kafir, yang mereka telah melalaikan kehidupan akhiratnya. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa Allah juga menerangkan kondisi bagaimana orang-orang yang sakaratul maut di kehidupan dunia. Kalla idza balagatit taraqi, bahwa apabila nyawa itu telah sampai di kerongkongan, maka siapa yang bisa menyembuhkan orang yang telah berada dalam kondisi sakaratul maut itu? Maka orang-orang yang dalam kondisi sakaratul maut, nyawa sudah di kerongkongan, maka sungguh itulah waktu perpisahan antara ruh dengan jasad. Waktu perpisahan antara alam dunia dan juga alam barzakh. Maka tidak ada yang bisa menyembuhkan orang yang sedang sakaratul maut. Tidak ada yang bisa mengembalikan kondisi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut untuk bisa kembali dengan kondisi normal sebelumnya. Maka disinilah kedahsyatan bagaimana sakaratul maut ketika sudah datang kepada manusia. Dan dalam surat yang lain dikatakan waja'at sakratul mauti bil haq, dan telah datang sakaratul maut itu dengan pasti. Maka sakaratul maut itu menjadi satu kepastian yang akan mendatangi manusia. Wal taffatis saqu bisaq, dan saat sakaratul maut itulah saling bertautan antara betis kiri dan betis kanan. Maka saat dalam kondisi yang demikian, manusia sudah akan berpisah dari roh dari jasadnya dan berpisah dari alam dunia menuju alam barzakh. Oleh karenanya Rasulullah memberikan satu doa kepada kita, Allahumma hawin alaina sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut kami dan selamatkan kami dari siksa api neraka.
Kemudian yang berikutnya, yang ketiga hadirin, bahwa azab juga siksaan juga Allah sebut aula, celaka. Bahkan Allah menyebut celaka di sini dengan sebutan 4 kali. Aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. 4 kali Allah menyebut kalimat aula, celaka. Maka ternyata aula yang Allah sebut di sini dengan sebutan sebanyak 4 kali, dan itu juga tepat dengan apa yang dilakukan oleh manusia ketika di kehidupan dunia. Yang kecelakaan yang pertama Allah akan timpakan kepada orang-orang yang fala saddaq, yang mereka tidak membenarkan apa yang Allah sampaikan. Kemudian aula yang kedua, kecelakaan yang berikutnya, Allah timpakan kepada mereka orang-orang yang wala salat, tidak melakukan salat. Summa aula, kemudian Allah sebut aula lagi untuk orang yang mereka mendustakan ajaran Allah dan mendustakan Nabi dan Rasul yang telah diutus kepadanya. Fa aula, Allah sebut lagi 4 kali, dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tawalla, yang berpaling dari ajaran Islam. Dan bahkan kemudian dia kembali kepada keluarganya dalam kondisi yang menyombongkan diri. Nah, ini hadirin, maka Allah sebut 4 kali aula, dan di antara hikmahnya adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang mereka tidak membenarkan, mereka yang tidak salat di kehidupan dunia, mereka yang mendustakan, dan mereka yang berpaling. Inilah Allah akan timpakan kecelakaan dan azab bagi 4 orang tersebut. Kemudian di akhir surah Al-Qiyamah Allah menyebutkan ayahsabul insan an yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu diciptakan dibiarkan begitu saja, sia-sia, tanpa ada sesuatu hal, tanpa ada tujuan, tanpa ada misi? Dan sungguh Allah juga kembali bertanya kepada orang-orang yang Allah sebut sebelumnya, mereka yang mendustakan, mereka yang berpaling, mereka yang tidak meyakini dan tidak membenarkan. Allah bertanya kepada mereka, bukankah dahulu kami telah menciptakan kalian dari setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya, kemudian dari situlah manusia dijadikan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Maka kalau yang demikian itu ternyata mudah dan bisa bagi Allah, sungguh Allah kalau hanya ingin menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati, itu tentu Allah juga berkuasa. Tentu itu juga mudah bagi Allah. Kalau hanya ingin Allah menghidupkan orang yang sudah mati, Allah menghidupkan orang yang sudah hancur tinggal tulang belulang, Allah mampu untuk itu. Sehingga alam akhirat itu pasti, alam barzakh itu ada, dan hari kebangkitan, hari pembalasan itu ada, dan itu yang harus kita yakini. Oleh karenanya menjadi pelajaran bagi kita bahwa sungguh di kehidupan dunia ini adalah tempat kita untuk beramal dan bukan tempat untuk kita meminta balasan. Dan sebaliknya akhirat adalah tempat kita untuk menerima balasan dan bukan tempat untuk beramal. Maka marilah di kehidupan dunia ini kita berlomba-lomba, falyatanafasil mutanafisun, untuk mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah, yaitu surga dan bonus ila rabbiha nadirah, bisa melihat wajah Allah secara langsung. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan iman kita lebih bertambah dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang muttaqin. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.